Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu pada pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tema yang akan kita angkat atau yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kemarin itu kita sudah membahas mengenai asal mula Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kapan sih Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul? Bagaimana sih prosesnya atau kejadian apa? Nah, itu kalian sudah tahu kan? Ya, baik. Yang pertama itu ketika Nabi Muhammad itu atau Rasulullah diangkat menjadi nabi, nah di situ Nabi Muhammad mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam. Tuh. Nah, bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? Itu dengan dua cara. Yang pertama itu ada namanya strategi secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dan yang kedua ada strategi secara terang-terangan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu, yaitu mengenai strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, sekarang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada beberapa poin yang harus kalian pahami. Poin yang pertama itu agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana masyarakat Mekah itu, kondisinya bagaimana. Mereka ini disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, mereka ini bukan mereka bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi bodoh dalam ilmu ketauhidan. Oke, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua itu ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Mekah. Kenapa ditolak? Karena bertentangan dengan tradisi mereka. Tradisi mereka itu menyembah berhala. Oke. Nah, poin yang ketiga itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar beliau itu mendapat dukungan dari orang-orang terdekat beliau. Dan poin yang keempat itu bahwa perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi itu disebutkan dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 215. Nah, poin-poin selanjutnya di sini tuh ada 4 poin lagi. Yang pertama itu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah itu selama 3 tahun. Nah, jadi selama 3 tahun itu beliau itu melakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi beliau mengajak kerabat terdekatnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang pertama diajak masuk Islam? Yaitu istrinya, itu Siti Khadijah. Nah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada Zaid bin Haritsa. Nah, keempat orang ini itu disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Oke, itu. Nah, setelah keempat orang ini, kemudian semakin hari semakin banyak lagi yang masuk Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ada Arqam bin Abil. Nah, setelah itu di mana sih mereka melakukan kegiatan tersebut atau mereka berdiskusi? Nah, itu tepatnya itu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi selama 3 tahun ketika mereka akan melakukan pertemuan, akan berdiskusi, nah itu tempatnya di rumahnya
Arqam bin Abil Arqam. Itu yang harus kalian ingat. Ini sering sekali muncul pada saat ujian tuh. Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, itu tadi mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ternyata membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi sedikit demi sedikit pemeluk Islam di Mekah itu semakin hari semakin bertambah. Terus saat kekuatan Islam makin kuat, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan ayat yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan itu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan bertujuan mengajak umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah praktek kemusyrikan yang saat itu merajalela di Mekah. Nah, dakwah secara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah secara terang-terangan itu dilakukan di Bukit Safa. Di sana Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajakan secara terbuka untuk masuk agama Islam. Dakwah terbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu bukan tanpa penolakan. Salah satu penolakan dilakukan oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini ia menjadi salah satu orang yang paling menentang ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Lahab ini menjadi penyebab terjadinya kekacauan saat Nabi Muhammad pertama kali melakukan dakwah terbuka. Dia melempari batu kepada Nabi Muhammad sehingga membuat masyarakat yang hadir itu terprovokasi untuk membuat kekacauan. Nah, salah satu orang yang paling mendukung dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara terang-terangan itu adalah pamannya yang bernama Abu Tholib. Meskipun pamannya ini tidak mau masuk Islam sampai beliau meninggal. Dukungan yang diberikan Abu Tholib tersebut itu tidak membuat kaum kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Mereka merasa tidak terima atas dakwah Rasulullah karena kepercayaan mereka dalam menyembah berhala secara turun-temurun itu ditentang oleh Rasulullah. Mereka berambisi untuk menggagalkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Segala cara yang dilakukan agar dakwah Nabi Muhammad SAW ini berhenti, salah satunya adalah dengan merayu Abu Tholib untuk meminta Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Namun usaha mereka itu gagal karena Abu Tholib menolak permintaan mereka. Nah, karena cara tersebut tidak berhasil, nah orang-orang Arab ini mereka menggunakan dengan caranya sendiri, yaitu dengan mereka mengolok-olok ajaran Islam. Mereka menyebar pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain ragu akan Islam, sehingga bahkan membandingkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan syair-syair buatan mereka ataupun dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Oke, lanjut. Nah, meskipun banyak dari kaum kafir Quraisy melakukan pertentangan terhadap Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh pengikutnya tetap semangat dan gigih menyebarkan agama Allah. Nah, dakwah yang terus dilakukan ternyata membuahkan hasil yang sangat baik. Salah satunya adalah dengan masuknya Umar bin Khattab yang semula merupakan penentang utama akan ajaran Islam, akhirnya beliau sadar dan masuk Islam tanpa ada paksaan. Nah, sejak Umar masuk Islam, dakwah Rasulullah secara terang-terangan itu semakin kuat.
Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.